Di tepi kota, sebuah gudang tua menjulang di bawah cahaya redup lampu jalan. Fasadnya yang terbengkalai mengisyaratkan kisah-kisah yang terlupakan. Mark mendekati gudang. Siluetnya tampak jelas di latar belakang yang suram. Angin berbisik melalui celah-celah, membawa kisah pengabaian dan rahasia di dalam dinding gudang yang membusuk. Setiap langkah yang diambil Mark bergema dalam keheningan, memperkuat suasana gudang yang sunyi. Gudang itu berdiri sunyi, sebuah penjaga yang terlupakan menjaga tepi kota. Mark berhenti sejenak sebelum pintu masuk. Sosoknya sangat kontras dengan jurang gelap gudang. Di ruang jaga yang suram dan berdebu, Mark menetap dalam penjagaannya yang sepi. Radio tua berderit dengan statis, teman konstan di tengah malam. Dia mencondongkan tubuh, mengatur volume, berharap menemukan sinyal yang lebih jelas di tengah kebisingan. Statis itu bertahan, pengingat tanpa henti akan isolasinya. Dia memasang telinganya, mencari tanda-tanda kehidupan di luar tembok gudang. Kalah, dia tersungkur kembali di kursinya. Statis mengisi kekosongan. Mark memulai patrolinya melalui gudang yang luas dan gelap. Setiap langkah bergema dalam keheningan. Rak-rak menjulang tinggi menjulang di atas Mark, diselimuti debu dan misteri. Saat lampu yang berkedip-kedip menghasilkan bayangan yang menyeramkan. Gudang membisikkan rahasia dalam cahaya redup. Setiap bayangan menari seperti hantu. Mark melanjutkan patrolinya. Satu-satunya suara adalah gema lembut langkah kakinya di ruang yang luas dan gelap. Mark kembali memasuki ruang jaga. Keheningan hanya dipecah oleh dengungan peralatan. Bisikan samar dan aneh mulai merayap dari radio, nyaris tak terdengar. Mark berhenti sejenak, mengabaikan suara itu sebagai gangguan belaka. Ekspresinya acuh tak acuh. Bisikan itu semakin intensif, menjadi lebih jelas, lebih tegas, memotong kebisingan. Suara dari radio berbisik. Itu di bawah lantai. Mark membeku. Matanya membelalak saat dia mengenali kata-kata yang jelas di tengah kebisingan. Mark berdiri sendirian di gudang. Rasa merinding menjalar di punggungnya saat kehadiran tak terlihat menampakkan dirinya. Dia melihat sekeliling. Kekosongan gudang yang luas memperkuat bisikan dingin di benaknya. Suara tanpa tubuh bergema, menggodanya dengan pesan samar. Kebenaran ada di bawahmu. Gudang itu sepertinya menutup di sekelilingnya. Bayangan menari dengan suara bisikan kata-kata. Di gudang utama, Mark berlutut. Seorang pencari dalam cahaya redup. Mata mencari yang tidak diketahui. Jemarinya menelusuri kayu tua itu. Mencari anomali pada papan lantai kuno. Bagian lantai menampakkan dirinya. Tidak rata dan usang, mengisyaratkan rahasia di bawahnya. Didorong rasa ingin tahu. Tangan Mark mencengkeram tepi papan yang longgar. Siap untuk mengungkap apa yang tersembunyi. Dengan kekuatan yang tekad, Mark berusaha membuka paksa papan tua itu. Keheningan memperkuat niatnya. Dewan menolak, berpegang teguh pada rahasianya, sementara Mark tetap gigih dalam pencariannya akan jawaban. Di gudang utama, papan lantai berderit di bawah beban rahasia. Mark tegang. Otot-ototnya menegang saat dia berjuang untuk melepaskan papan lantai yang membandel. Sebuah ruang tersembunyi terungkap, menyembunyikan sebuah kotak logam berkarat. Dengan hati-hati, Mark meraih ke dalam kegelapan. Dia mengangkat kotak itu. Rahasianya terasa berat di tangannya. Di ruang penjaga gudang, Mark mendekati kotak logam di atas meja. Isinya mengisyaratkan kisah-kisah yang terlupakan. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan koleksi foto yang menguning, kliping koran lama, dan sebuah surat yang terlipat. Artefak waktu foto-foto, usang dan koran rapuh berbicara tentang momen-momen yang telah lama berlalu. Sebuah surat, kertasnya tipis dan halus, menjanjikan rahasia yang menunggu untuk ditemukan kembali. Jari-jari Mark dengan hati-hati membuka surat itu. Antisipasinya tumbuh dengan setiap lipatan yang ia haluskan. Dia mulai membaca. Kata-kata itu menariknya ke dalam narasi yang tersembunyi di dalam kertas tua. Di ruang penjaga gudang yang suram, sebuah wahyu yang mengerikan terungkap dari halaman sebuah surat. Kata-kata itu melompat dari halaman. Seorang wanita menghilang pada tahun 1970-an.
Rahasianya terkubur di bawah lantai tempat mereka berdiri. Gelombang ketakutan yang dingin menyelimuti Mark saat surat itu mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Udara menebal dengan beban masa lalu. Gudang itu sekarang menjadi kuburan sunyi yang menyembunyikan rahasia yang sudah berpuluh-puluh tahun. Mark merasakan darahnya membeku saat kengerian surat itu meresap sepenuhnya. Ruang penjaga menjadi panggung untuk pengungkapan kelam. Surat itu adalah pintu gerbang menuju tragedi yang telah lama terlupakan. Mark berdiri di gudang utama, kembali ke tempat semuanya dimulai. Gema masa lalu berputar di sekelilingnya saat dia membayangkan peristiwa puluhan tahun yang lalu. Suara bisikan keluar dari radio. Semakin kuat, semakin mendesak. Gudang berubah menjadi panggung kenangan, masa lalu menyatu dengan masa kini. Bisikan itu semakin keras, menarik Mark lebih dalam ke labirin sejarah. Dia tersesat dalam gema waktu. Bisikan radio membimbingnya lebih jauh ke hal yang tak diketahui. Di ruang jaga gudang yang remang-remang, tekad Mark mengeras saat dia meraih telepon, siap menghadapi bayang-bayang masa lalu. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Mark menelepon polisi. Suaranya tenang saat ia melaporkan penemuan itu. Mark menyampaikan informasi penting tentang kotak logam dan surat itu. Setiap kata adalah langkah lebih dekat menuju keadilan. Gelombang kelegaan menyelimutinya saat kebenaran mulai muncul. Beban kerahasiaan akhirnya terangkat. Ruangan penjaga memudar di latar belakang saat janji resolusi muncul, menerangi jalan menuju penyelesaian. Di bawah selubung malam, lolongan siren yang menusuk memecah kesunyian saat mobil polisi berkumpul di gudang tua. Gudang menjulang, sunyi dan menyeramkan. Saat petugas pertama keluar, sosok mereka tampak jelas berhadapan dengan lampu yang berkedip. Setiap langkah kaki bergema di malam hari saat polisi maju. Bayangan mereka memanjang dan terdistorsi dalam cahaya yang berkedip. Pintu gudang terbuka sedikit, memanggil para petugas ke dalam kedalaman yang gelap dan tak dikenal. Dengan hati-hati dan tekad, petugas polisi melangkah melewati ambang batas, menjelajahi jantung misteri. Penyelidikan dimulai. Setiap petugas adalah mercusuar keadilan dalam kegelapan gudang tua yang sunyi dan penuh pengawasan. Di dalam gudang utama, petugas polisi memulai tugas suram, menggali di bawah lantai tempat Mark membuat penemuannya. Sekop itu mengenai sesuatu yang keras di bawah permukaan. Para petugas dengan hati-hati menggali sisa-sisa kerangka tubuh manusia. Kebenaran yang telah lama terkubur kini melihat cahaya. Di dalam batas-batas ruangan penjaga yang steril, Mark memulai kesaksiannya yang mengerikan. Suaranya sedikit bergetar saat dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Dia menceritakan bisikan aneh yang keluar dari radio tua. Kata-katanya melukiskan gambaran jelas tentang pertemuan supranatural. Petugas polisi mendengarkan dengan saksama. Ekspresi mereka serius saat mereka mendokumentasikan setiap detail pengalaman Mark yang meresahkan. Setiap kata terasa berat di udara, memperkuat ketegangan saat Mark menghidupkan kembali peristiwa mimpi buruk dalam pikirannya. Ruang penjaga menjadi panggung bagi narasi Mark yang menghantui. Setiap kalimat menambahkan lapisan lain pada misteri yang terungkap. Saat Mark mengakhiri kesaksiannya, beban pengalamannya terasa berat di ruangan, menyisakan keheningan yang mengganggu. Fajar menyingsing, menyinari fasad gudang tua yang lapuk dengan cahaya suram. Petugas polisi yang serius muncul, membawa beban penemuan suram mereka. Sisa-sisa kerangka terselubung dalam kain putih adalah bukti nyata dari kehidupan yang berakhir secara tragis. Kasus wanita yang hilang, yang dulunya merupakan misteri yang menghantui, kini terpecahkan dalam sorotan hari yang dingin. Keadilan, meskipun tertunda, tiba saat gudang mengungkapkan rahasia yang telah lama disimpan. Mark duduk di ruang jaga yang redup, campuran antara kelegaan dan ketakutan terpahat di wajahnya. Radio tua itu berderak dan mati saat Mark mematikannya, menjerumuskan ruangan ke dalam keheningan. Keheningan turun, berat dan mendalam, memperkuat perubahan suasana. Udara terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Sangat kontras dengan kebisingan yang pernah memenuhi ruangan. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang berbeda, syarat dengan energi yang tidak diketahui.